Flicker ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Vin yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan kill tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking nampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution-nya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Vin-nya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk Turtle yang pertama akan muncul di drop down. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Goret. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan minute atau mengganti, dan bahkan Turtle Camp sudah ada. Dan health-nya my masih flicker, tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector, dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya, dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget, dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dan R7 dia kayaknya untuk kali ini Ada Vin, juga ada Vin. nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi Vin tiga udah lawan melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane, dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Arad Kyoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena. Satu orang Lemon yang terkena arrow-nya, tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker ke arah belakang, tapi terserah diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega, walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho bersama dengan jauh headnya. Unstoppable Force, masih ada final blow, masih cabut ke arah belakang, tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Karage Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur. Dan meskipun sudah sekali ke pick off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LG Hoshi buat Lemonnya untuk farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff. Sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya. Sekalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farming dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya, what? Pasifnya Lemon kayaknya. Jadi ada top lane-nya sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Dan belum adanya zone yang dilakukan, tapi lihat terkena dan Psycho masih bisa cabut. Final flow dan oh my god, itu sentuhan lele menarik dari Yelly Kayaknya di flame Ace. shot ya? Bukan. Di flame shot ya? Bukan. Fire Magic Worship-nya nyala. Oh iya, Oh, Magic burn-nya. Worship. Iya. Iya betul sekali. Magic Worship. Magic Worship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hit-nya. Coba dipaksa, Tidak coba flicker. ditumbangin. Nama R7 masih ada flicker. Masih ke arah belakang, masih terhisap. Tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile, di arah bottom lane, Lemonnya struggle Israel seperti kata Bung Cornet. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item. Ya pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya, antara One dan juga Lemonnya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. Kenji melawan Lemon, masih ada flicker kah? Tidak ada flicker, tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby
Itu dia, agak sedikit fair. Bahkan di sini crossbow of tank-nya mengarah ke arah Finn-nya, tapi berhenti begitu saja. Dan bahkan flame shot plus dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill terhadap seorang Finn. Oke, Albert bakal coba diganggu tapi Retribution Israel berhasil diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru. Lebih sabar lagi kalkulasi Albert, pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu agresif, tapi pasti yang didapatkan. Nah, Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya sedikit item untuk mengembangkan seorang Albert tentunya, Bu Kornet. Yes, ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albert dia juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan tim fight itu ketika dia masih ada purple buff-nya, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PYR mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan 1-1 bertukar, langsung ada tempo sampai ke arah belakang. Ajiji mau kemana, nggak boleh pulang, maju ke tapi Albert dan satu tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Siko. Siko dengan execute Israel di arah mid. Yes. Menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection, tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik, tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya keresan. Masih bisa enggak ternyata. Masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Tapi nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju ke mana ya? Blade of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Gold Meteor. Gold, ya. Langsung kompak ya. Oh, sudah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon, sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Bot baru saja jadi dan sudah Endless Battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya, akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kah? Sudah mulai Fish Boys melihat satu bar dilompatin bisa jadi retribution dari Roger nih ya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core-core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector, tapi ada unstoppable Fonfin yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngeliat pinnya ya Momo-chan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama dari Healing Haze. Dan bahkan lihat di area bawahnya emang agak sedikit sulit buat Lemon. Oh my god. Ini disaster pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari courtesy-nya sempat mendapatkan 1 point kill, tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hati isi bakal coba mengamankannya dan seperti nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bu Koret untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya, benar-benar menyakitkan, tapi Psycho still alive. Enggak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 net worth yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu. Masih belum di-enhance dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak. Bahkan dari Selenanya pun juga arrow-nya lumayan ya. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock-up-nya. Emang Vendetta miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan. Tapi lihat lagi arrow-nya connect. Walaupun ada Flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon can he survive? No! Kenji
masa permainan dan bahkan membuat napas segar untuk RRQ Hoshi. Calvin. Heck. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangan yang di rumah. Gila, kita bertiga how you teriaknya did that, barengan. man? Gimana caranya? Kalkulasi, bro. Gila, Benny. Calvin ini emang bocah ajaib. Bukan orang. Dan Bukan udah orang. dikalkulasi, udah diperhitungkan banget sama si Vin. Dia nunggu Gila. banget di situ. Dia petir, bukan sembarang petir, bro. Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk RRQ Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget dan tugasnya dari Psycho sih yang melakukan split push. Dan dia juga punya badan dan bisa tes berkali-kali tapi ke sini. Finnya dan bahkan combo dengan Psycho. Langsung diamankan begitu saja. Dari One tapi kira tidak ada Artemis juga dan tidak ada Albert dan mencoba untuk menghajar begitu saja. Artemis dapat satu point kill. Selenanya tumbang dan satu turret dari top lane langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Masih ada flicker dari hitnya dan masih bisa survive. Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane, Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik dan bahkan Vin sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero, 2 lebih tepatnya, dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, bergabung menjadi satu, menjadi Breeze kali ini bukan. Dan Rose Goldnya masih yang berwarna biru dari Kurt Easy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora itu lumayan besar, ada 3. Flicker! This time, where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albert dia tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup, tapi lihat iksan lagi dari seorang Roger-nya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja mengincar, execute, dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi satu. RRQ Hoshi, sang raja mulai mengembalikan keadaan dan langsung 2 orang gila begitu saja Omega Esports. Dibalikan keadaannya, bahkan 1 orang tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon, teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti, Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk, dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain, benar-benar udah bikin juga untuk Queen of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD. Bahkan Net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Ini Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit Heptasis itu harusnya. iya loh, Heptasis loh. Mata gue masa separah itu ngeblurnya? Masa mata gue lama lagi Tadi tahu glowing one, tadi gue liat COD, sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa mata Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat di Land of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit, ker. Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, RRQ Hoshi nggak cuma punya satu retribution. Mereka punya satu lagi, yaitu Eudora. Bener banget, itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri. Kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarat. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak One. Lasit, kayak Weakness point-nya nyala. Kayak one. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang. Bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu nggak bisa diarahin. Oh, ada satu lagi, ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada nggak tahu. gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Vin. Khusus Vin doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya, tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Hoshi gak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Hoshi menang dari momen tadi doang, tapi dari segi apa namanya turret dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya
kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju, bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepatnya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama Arkihoshi. Dan bener-bener kayak, entah ya, gue tuh kalau lihat arah Arkihoshi tuh kayak emang 5 kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim Arkihoshi. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah ngerti biasa lagi ya. gue. Dan yang dilakukan Saiko juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split push, Dia main time banget sih. dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi, dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar Teguh aja nggak apa-apa, Teguh masih bisa kabur ghosting, semua cewek di ghostingin masa. Untuk player-player 2 yang ngincer dia nggak bisa di ghostingin. Tradingnya Gila. bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Iya. Tapi kali ini di arah top lane Kurtisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset kah? Oh enggak. Diputar, ditarik Ditaruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja, lihat sudah mulai ketahuan. Ada Saiko juga dari belakang, Kurtisinya yang sudah dipantau sama Teguhnya, dan hitnya juga. Dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya, walaupun ada flicker. Finnya ngebait kayaknya dia, pelan-pelan di arah depan. Tapi ini Saiko tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Benar. Lihat, di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Kurtisi, biar para pemain tim Omega datang, abis itu bakal ada trade. Sedangkan Yuzong juga masih jauh. Yuzongnya, yes. Iya, dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu, yakin Oh aku? enggak, linknya ternyata. Oh, link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari Arkihoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 speed pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dan juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada Fitch Boys, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi. Karena udah setengah dan Araki Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim Arkihoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalnya jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini bener-bener kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali gini caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega, ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari Araki Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan nggak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya Araki Hoshi kalah team fight. Ya, ini benar-benar manage lane dari RRQ sih udah gila. Distraction Benar-benar ya sih. Mentalnya sih bener. udah next level banget. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Hornet dan juga Ranger Mas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fightnya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Carry dan juga Link-nya, sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih, dari tertinggal 4.000 gold sekarang mereka mimpi 4.000 gold. Iya, benar banget. The heck, man. Sampai Kurtisinya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka bener-bener buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh, dia mau ngebet. Dia mau ngebet. Ini mau tumbangin Ruby, mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal direset harusnya. Dapat blue buff tuh kan ternyata. Ini tarik ulur doang sih dari RQ sih. Ya, soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah, Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim Lihat RQ. speed push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan mereka gimana. Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama RQ ya. Arrow, hanya dikena begitu saja, masih ada besok Lihat Raptor enggak tuh. hitnya sudah mulai Wah, terkena tapi sakit R7-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortal dia pecah, masih ada Temple Saw Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon Win of Nature, tapi sendirian Lemon bersemi berani di arah belakangnya, Saiko mendapatkan 1, Lemon juga harus hilang,
double kill. Tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain dari RRQ. Psycho, masih ada Eye, Foreign dan Eye. Terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur. Tapi ternyata harus begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert memilih untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Ada naga, mampu udah ada naga. mendapatkan, tapi Jadi ternyata naga. bakal diganggu aja dan bakal berdamage sakit banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. retribution, Israel masih 1 bar. Nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain. nggak ada energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 sudah full atribut dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini, Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka masih mendapatkan 1 inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan yang mereka tumbang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat Lordnya. kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning. Kita akan melihat RRQ Hoshi yang dilakukan Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya, sudah ada super minion juga, tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final full-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret, dan bahkan di arah bottom lane ini juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat, tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari RRQ? Oke, Psycho memancing keributan langsung. Ada Lempar. ultimate dan bahkan Vina kali yang ditumpakin. Tapi Apa? sama Zero Wizard saja TPT. Gak bisa menang dengan cukup lama di arah belakang. Dan kembangan Anjesinya harus Tempest tumbang. offlane. Dan lihat, Tempest offlane. Gak masuk. kena Dan arrow. ternyata row-nya harus turun sambal. Albert tumbang, Vin tumbang. R7 bakal ada yang Lemon. menang. Satu buah poin dari Lemon. Masih bola lebih Ada Psycho. Unpop Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Kartizinya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi. Psycho mendapatkan 1 point kill dan bahkan masih bisa di-def begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Phantom Psycho Flash. langsung ada curse bomb ke arah belakang akan pindah ke Lemon harusnya dan betul sekali aku menendang dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan Oh, satu kali shit. kunai. Lemon tumbang di arah inhibitor, 6 detik. tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya, harus direlakan begitu saja. Hanya ada 1 lagi final blow untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for Eye, masih ada Dash juga ke belakang, masih ada Immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan RRQ bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu RRQ sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik Pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Truncheonnya dijual Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada Gili- WON juga. Yes, Gili Hesed juga biang-biang kerok nih. Iya, ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual sama Albert, tidak ada item event. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yeli Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Iliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yeli Haze sih arrow-nya, aduh, Gak bisa Kenji Sayang sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Ilihasnya tumbangin dulu gitu. Ya Yelias tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Dengan dari Hajizinya udah pasti kayak at least kita dapat core mid-nya gitu loh. Super dealer damage yang cukup besar.
masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Psycho. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane nya, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit dari KG juga sudah mulai terkena CC. Lemonnya terlalu depan di sana flicker dan mengincar ke arah sana Roger. Dia cantik banget sepeda dari Lemon mencuri satu core dan bahkan dari KG-nya juga harus hilang. Oh, ini mulai diuntungkan pelan-pelan dua core-nya dari tim Omega sudah hilang, tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo, Marsman? Lu bisa nge-gang Marsman musuh. Lo bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap dan kayak mau nggak mau dia nggunain flickernya ke arah depan untuk komit satu untuk satu. Yang penting dari Roger-nya itu ditumbangkan. Pasti bisa diambil sih, harusnya diambil. Oh, no, ada Nggak Wang. bisa, ada Kertizi. Gak ada Wang itu bisa mati, bro. Ya kan? Colek aja, satu lagi, dan Finn yang dilempar ke arah belakang. Psycho Bang Jono mengganggu ke arah seorang Kid, tapi Kid kali ini gak bakal tinggal diam dan gak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil mendapatkan orange buff-nya dengan retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kyoshi. Mereka gak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini, Bung Gornil. Keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat. Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive, tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh dua hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang Kid, mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak punya flicker lagi, Win of Nature telah dikeluarkan, langsung ke arah hit, sedikit offside bakal dibangsa oleh seorang S7, tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi, dia nunggu posisi di saat Yeli has terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gebok ke arah belakang. Alright, ini akan Yeli Hayes mati. sedikit di reset kembali. Yeli Hayes masih ada satu slap shot, masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari Lemon. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yeli Hayes. Lihat, dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada. Final blow-nya udah keluar, dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedes, masih ada tank darah, dan ini adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari. Psycho gak percuma jadi camat 2 season, menghilangkan satu immortality dan membuat buying time banget untuk Kimura Kyoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini, udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan waktu 30 menit loh. 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bush-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Jawhead, dan juga ada Wan-Wan. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yeli Hayes yang free sendiri, bakal coba dihajar semua fokus karena Yeli Hayes tumbangkan seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Kyoshi akan melakukan lock kali ini, karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho, ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Coba untuk bersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Jawhead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Satu top lane terkena knock up, heal lagi mortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar, itu saya tidak ada energi dalam berarti R7 belum bisa maju dan langsung di-execute. Lemon di depan juga mendapatkan satu lagi, tapi kondisinya masih di mortality. Psycho mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan itu saja. Easy, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7, berikan
mengincar ke arah belakang, tidak mau dipaksakan. 1, 2, dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Araki Hoshi. Apakah Tapi nggak mereka ada bakal Lemon. coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Dikomit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau Karena- bait kayaknya sih. Iya, kalau pit mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Kalau Iya. misalnya Vini itu setengah darah. Nah, langsung coba di stun tapi kali ini langsung ada seorang Elias di arah belakang Peter sana. derajat. Albert mencoba untuk membantu, Nggak ada. bakal dihajar. Satu hilang. Hati-hati, Peter dapat derajat. komplet ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan satu, tapi ternyata masih ada Oh, immortality. tidak boleh dipaksakan. Albert nggak boleh pulang dan kali ini Lihat, Psycho Mau kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemana pun kamu pergi. Mencoba kabur, tapi nggak bisa. Psycho teguh, sang sahabat yang ada di RRQ. Berarti baru 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang defense kali ini. Oh, dibiarkan begitu saja karena mereka bakal fokus Lord, ke Lord. Udah dikalkulasi oleh seorang Lemon. Yes. Lemon Yes. sudah langsung Yes. menuju ke arah Lord. Tadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Araki Hoshi. And7 Oh, masih God, punya immortality dan juga one jauh. Udah ada retribution juga yang siap dan Araki 2 Hoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir udah siap kali retribution Israel. Israel ini Oh, bakal luar biasa. menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ mencoba untuk diamankan blue buff via purple buff oleh Albert. 33 menit udah super minion nggak punya best turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ Hoshi masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim alien sih, udah gila sih. Ini men. dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh RRQ Hoshi. Mereka masih tenang, mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, MPL langsung ke arah belakang, langsung memberikan saja save the day di arah belakang. Tapi lihat Psycho-nya, dan juga Tori Elias yang dituju, nggak mau lebih, masih sedikit sabar. Dapatkan, tidak hilang, dimakan oleh Lemon, sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah boleh masuk lagi. Ada apa sih yang mengincar? Kondisinya masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit darah dari Psycho. R7 juga sudah mulai masuk. Tembakan bestnya RRQ Hoshi. Gila. Araki Comeback from Araki Hoshi. Indonesia, lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Ya, dengan sangat santainya dengan mental juara mereka membalikan keadaan. Ya benar-benar ini udah gak masuk akal sih. Semua turretnya hancur, super minion. Dan bahkan Psycho lihat rakyat shooter yang dia tunjukkan di sana. Bermain Benedetta yang benar-benar lincah banget dan selalu mengincar ke arah belakang. Wah, gila Benedettanya sih. Benedettanya ke arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi. Geli has salah satu peran penting dari tim Omega. Benar-benar gak dikasih main. Dia tahu